Halo semuanya, selamat datang kembali di Cakar TV. Cuaca panas begini, AC udah jadi penyelamat hidup kan? Tapi, pernah nggak sih kalian penasaran gimana ceritanya benda kotak ajaib ini bisa ngeluarin udara dingin? Atau jangan-jangan, kalian lagi bingung milih AC yang pas buat di rumah? Tenang, hari ini kita bakal kupas tuntas semua tentang AC. Mulai dari cara kerjanya yang keren, sampai tips jitu memilih dan merawat AC biar awet dan nggak bikin kantong bolong. Jadi, siapin cemilan dan duduk yang nyaman, karena kita akan mulai petualangan dingin kita sekarang. Pertama-tama, mari kita bedah dulu misteri di balik cara kerja AC. Bayangin deh, AC itu kayak kulkas raksasa yang tugasnya bukan mendinginkan makanan, tapi mendinginkan ruangan. Prosesnya dimulai dari sebuah zat ajaib bernama refrigeran atau yang sering kita sebut freon. Zat ini punya kemampuan unik. Dia bisa berubah dari cair ke gas dan sebaliknya dengan sangat mudah. Jadi begini alurnya. AC akan menyedot udara panas dari dalam ruangan kalian. Udara panas ini kemudian melewati pipa-pipa dingin di unit indoor yang berisi refrigeran cair. Nah, disinilah keajaibannya terjadi. Refrigeran akan menyerap panas dari udara, membuat udara jadi dingin. Saking semangatnya menyerap panas, refrigeran ini sampai mendidih dan berubah wujud menjadi gas. Udara yang sudah jadi dingin tadi lalu ditiupkan kembali ke dalam ruangan oleh kipas atau blower. Makanya kita bisa ngerasain hembusan angin sejuk dari AC. Terus, gas refrigeran yang panas tadi kemana? Dia nggak hilang gitu aja. Gas ini akan dialirkan ke unit outdoor yang ada di luar rumah. Di sana, ada komponen bernama kompresor yang akan memompa dan memadatkan gas refrigeran ini, membuatnya jadi super panas. Selanjutnya, gas panas ini akan melewati kondensor, yang bentuknya mirip radiator mobil. Dengan bantuan kipas di unit outdoor, panas dari gas refrigeran akan dibuang ke udara luar. Kalau kalian berdiri di dekat unit outdoor AC yang nyala, pasti terasa ada hawa panas kan? Nah, itu dia panas yang dibuang dari dalam ruangan kalian. Setelah kehilangan panasnya, gas refrigeran akan kembali berubah menjadi cair. Lalu didinginkan lagi dan siap untuk kembali ke unit indoor untuk mengulang siklus pendinginan dari awal. Proses ini terjadi terus-menerus selama AC menyala. Keren banget kan? Sebuah siklus tanpa henti untuk membuat kita tetap nyaman di tengah cuaca yang terik. Jadi, sekarang udah gak bingung lagi kan? Kenapa unit outdoor itu penting dan kenapa harus ada pipa yang menghubungkan unit indoor dan outdoor? Nah, setelah tahu cara kerjanya, sekarang bagian yang paling seru, memilih AC yang tepat. Jangan sampai salah pilih. Bukannya adem, malah jadi pusing lihat tagihan listrik. Ada beberapa hal penting yang harus kalian perhatikan. Yang pertama dan paling utama adalah PK atau Paardekrak. Ini bukan soal kekuatan kuda beneran ya, tapi satuan untuk mengukur kapasitas pendinginan AC. Simpelnya, makin besar ruangan, makin besar juga PK yang kalian butuhkan. Aturan umumnya begini. Untuk ruangan kecil seperti kamar tidur ukuran 3x3 meter, AC setengah PK atau 3/4 PK biasanya sudah cukup. Untuk ruang keluarga yang lebih luas, kalian mungkin butuh AC 1 PK atau bahkan 1,5 PK. Gimana cara ngitungnya? Ada rumus sederhananya. Kalian bisa hitung luas ruangan dalam meter persegi, lalu dikalikan ke 500, hasilnya adalah kebutuhan BTU per jam. Nah, setengah PK itu sekitar 5.000 BTU, 1 PK itu sekitar 9.000 BTU, dan seterusnya. Jadi, jangan tergoda harga murah AC setengah PK. Kalau mau dipasang di ruang tamu yang luas ya, nanti Esinia kerja rodi, tapi ruangannya nggak dingin-dingin. Faktor kedua yang super penting adalah konsumsi daya listrik, alias berapa watt yang dipakai AC. Ini yang bakal nentuin seberapa bengkak tagihan listrik kalian setiap bulan. Disinilah teknologi inverter masuk sebagai pahlawan. AC inverter itu lebih pintar. Kalau suhu ruangan sudah dingin, kompresornya nggak akan mati nyala seperti AC standar, tapi akan melambat dan bekerja seminimal mungkin untuk menjaga suhu tetap stabil. Hasilnya, jauh lebih hemat listrik, bisa sampai 30-50%. Memang, harga AC inverter biasanya lebih mahal di awal, tapi anggap saja ini investasi jangka panjang untuk menghemat tagihan listrik. Selain itu, perhatikan juga fitur tambahan yang ditawarkan. Zaman sekarang, AC udah makin canggih. Ada yang punya filter antibakteri dan antivirus, cocok buat yang punya alergi. Ada fitur mode sleep yang bisa mengatur suhu otomatis saat kita tidur, biar nggak kedinginan. Ada juga fitur fast cooling yang bisa mendinginkan ruangan dengan super cepat. Bahkan, ada AC pintar yang bisa dikontrol lewat smartphone. Jadi, kalian bisa nyalain AC dari kantor. Biar pas sampai rumah suasananya udah adem. Pilih fitur yang bener-bener kalian butuhkan. Jangan cuma karena keren tapi nggak pernah dipakai. Terakhir, jangan lupakan soal merek dan layanan purna jual. Pilih merek yang sudah punya reputasi bagus dan pastikan garansinya jelas.
Cari tahu juga apakah pusat servisnya mudah dijangkau di kota kalian. Ini penting banget, karena AC butuh perawatan rutin, dan kalau ada masalah, kalian butuh teknisi yang bisa diandalkan. Oke, AC baru sudah terpasang dengan gagah di dinding. Tugas kalian belum selesai. Merawat AC itu sama pentingnya dengan memilihnya. Anggap saja AC ini seperti kendaraan pribadi. Kalau nggak dirawat, ya performanya bakal menurun dan cepat rusak. Perawatan yang baik nggak cuma bikin AC awet, tapi juga menjaga kualitas udara tetap sehat dan tagihan listrik tetap hemat. Perawatan paling dasar yang bisa dan wajib kalian lakukan sendiri adalah membersihkan filter udara di unit indoor. Filter ini tugasnya menyaring debu dan kotoran. Kalau filternya kotor, aliran udara jadi terhambat, AC jadi nggak dingin, dan kerjanya makin berat. Akibatnya, listrik jadi boros. Caranya gampang banget kok. Cukup buka penutup unit indoor, lepas filternya, lalu cuci dengan air bersih. Bisa disikat pelen-pelen pakai sikat halus. Setelah itu, keringkan sampai benar-benar kering sebelum dipasang kembali. Lakukan ini setidaknya sebulan sekali, atau 2 minggu sekali kalau lingkungan kalian berdebu. Gampang kan? Selain filter, jangan lupakan unit outdoor. Pastikan area di sekitar unit outdoor itu bebas dari halangan seperti tanaman, tumpukan barang, atau sampah. Unit outdoor butuh ruang untuk membuang panas. Kalau sirkulasi udaranya terganggu, kinerjanya jadi nggak maksimal dan bisa cepat panas berlebih atau overheat. Sesekali, kalian juga bisa menyiram bagian kisi-kisi kondensornya dengan air untuk membersihkan debu yang menempel. Tapi pastikan AC dalam kondisi mati total ya. Nah, untuk perawatan yang lebih mendalam, serahkan pada ahlinya. Panggil teknisi AC profesional untuk melakukan cuci besar setidaknya setiap 3-6 bulan sekali. Mereka akan membersihkan bagian-bagian dalam yang tidak bisa kita jangkau, seperti evaporator di unit indoor dan kondensor di unit outdoor, serta memeriksa tekanan freon. Anggap saja ini seperti servis rutin di bengkel resmi. Dengan perawatan rutin ini, AC kalian dijamin akan selalu prima. Udaranya sejuk dan sehat, dan umurnya pun jadi lebih panjang. Jadi, kesimpulannya, AC bukan cuma soal bikin dingin. Ini adalah sistem kompleks yang butuh pemahaman untuk memilih dan merawatnya dengan benar. Dengan memilih PK yang sesuai, mempertimbangkan teknologi hemat energi seperti inverter, dan melakukan perawatan rutin baik mandiri maupun profesional, kalian bisa menikmati kesejukan AC secara maksimal tanpa perlu khawatir soal tagihan listrik atau kerusakan dini. Semoga informasi dari Cakar TV hari ini bermanfaat ya. Sekarang kalian sudah jadi lebih pintar soal dunia perasaan. Kalau kalian punya tips lain atau pengalaman unik seputar AC, jangan ragu buat berbagi di kolom komentar di bawah ya. Kita bisa diskusi bareng di sana. Jangan lupa juga untuk like video ini kalau kalian suka. Dan yang paling penting, subscribe channel Cakar TV biar nggak ketinggalan video-video informatif dan seru lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sejuk, tetap cerdas.